Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, obesitas kini menjadi ancaman kesehatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tahukah Anda, sejak 10 tahun terakhir, jumlah orang yang mengalami obesitas meningkat drastis. Dan perlu Anda sadari, obesitas bukanlah hanya masalah penampilan, tetapi ini menjadi gerbang berbagai penyakit untuk masuk ke dalam tubuh. Penyebabnya pun beraneka ragam. Salah satunya adalah kurangnya aktivitas fisik sehari-hari. Tanpa disadari, berbagai kemudahan yang dirasakan saat ini, dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur pada malam hari, semuanya bisa terakomodasi dengan baik. Dan itu adalah manfaat dari kemajuan teknologi. Tetapi, Anda tidak boleh terlena. Mulai dari sekarang, mari kita perbaiki pola hidup. Tentu, pasti Anda tidak mau bukan? Segala hal yang ingin dilakukan dan diwujudkan tiba-tiba harus sirna karena jatuh sakit akibat komplikasi penyakit. Lantas bagaimana cara mengatasi obesitas? Mari kita simak secara lengkap. Pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Ya, semua pasti pernah mendengar kata obesitas, kegemukan, atau mungkin Anda adalah salah satu yang sekarang punya masalah itu. Ya, ada anggapan katanya kalau perut buncit gemuk itu katanya gemas. Hei, hati-hati. Obesitas, kegemukan itu bukan gemas, tapi cemas. Karena ada banyak bahaya penyakit yang mengintai ya. Itu yang akan kita bahas di episode Go Healthy kali ini. Bersama saya ada 3 narasumber, 3 praktisi kesehatan yang tidak ada yang obesitas. Ada Mbak Preti, apa kabar Mbak Preti? Baik, ya. Salam sehat. Ya, dan juga ada si kembar ya, The Boy and the Boy. Ya, Mas Boyke dan Mas Boy Amin, apa kabar? Iya, perut buncit mah lambang kemakmuran, Ya, enggak dong. kemapanan, nggak apa-apa. Padahal nggak boleh kan? Obesitas adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya komposisi lemak di dalam tubuh. Ditandai dengan peningkatan berat badan, perut buncit, lingkar pinggang yang bertambah. Jadi banyak nih komponen-komponen yang bisa kita ukur untuk menentukan apakah kita masuk ke dalam tahap obesitas atau tidak. Tetapi nggak cuma IMT saja, nggak cuma dari berat badan aja yang kita lihat. Oh, ada banyak. Ada banyak. Dalam arti begini, oke. bisa juga nih seseorang mungkin terlihat tidak gemuk. Iya. Tetapi komponen lemaknya berlebih di Ya, dalam tubuhnya. banyak. Oke, Nah, oke, itu oke, juga oke. bisa membahayakan. Siap. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai fakta 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Waduh. Kita sama-sama lihat ya. Ini ada perbandingan nih. Sebenarnya data ini sudah termasuk yang lampau. Kita sama-sama lihat dari tahun 2007, 2013 dengan perbandingan 2018. Tuh, Naik terus, grafiknya naik semakin terus. naik. Kita bagi jadi 2 kategori. Ada yang pertama berat badan lebih, ya ini Overweight. masuk ke dalam tahap overweight, di mana bisa juga kelebihan berat badan ini tidak selalu disertai dengan peningkatan massa lemak. Tetapi kalau obesitas, ketika sudah dikatakan obesitas berarti komponen lemak yang bertambah. Kita sama-sama lihat. 2007, 1 dari 10 orang mengalami obesitas. 10,5%. 14,8 kurang lebih 1 dari 7 hingga 8 orang dewasa mengalami obesitas pada tahun 2013. Tahun 2018, 21,8% warga Indonesia ini mengalami obesitas. Jadi dari pemantauan status gizi, dari survei kesehatan Indonesia dan juga data terbaru riset kesehatan dasar ternyata menunjukkan bahwa 1 dari 3 penduduk dewasa Indonesia mengalami obesitas. Lebih banyak wanita atau pria yang mengalami obesitas? Pria. Oke, pria. Kalau Perempuan. Aku bilang sih perempuan. Oke, karena aku perempuan. berarti ada 2 yang jawab perempuan, ada 1 yang jawab pria. Secara data menunjukkan ternyata lebih banyak perempuan loh yang mengalami obesitas. Lebih banyak. Hal Iya. ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang Nah, pertama adalah
masuk usia menopause. Oke. Katanya kalau masuk Iya. menopause tuh ngisep udara aja jadi daging. Tapi Minum bukan air putih jadi bukannya daging. perempuan itu lebih care dengan aduh kalau berat badan saya naik Iya. sekilo dia mulai panik, mulai heboh Ya, gitu. tapi kadang-kadang mereka juga selalu berpikir nih ya, nggak apa-apa gemuk juga kan gue ngelahirin anak-anak suami gue. ini Itu yang nggak boleh. Ada mindset seperti itu juga ya. Iya. Wanita dengan obesitas tinggi ini banyak data mengatakan dia punya masalah dengan keseimbangan hormon. Salah satunya terjadi peningkatan hormon androgen. Hormon androgen itu buat wanita kurang bagus ya untuk kesehatan reproduksinya. Karena dia akan mengganggu siklus haidnya, akan mengganggu produksi sel telur, akan mengganggu penampilan pada wanita tersebut. Jadi wanita itu setelah terlihat adanya kumis-kumis tipis, kemudian berminyak, berjerawat, rambut rontok, dan kemudian mensnya tidak teratur, kesuburannya pun akan terganggu karena sel telurnya tidak bisa atau tidak siap untuk dibuahi. Ya, jadi kalau kita bicara masalah lemak yang berlebihan, sekali lagi obesitas, ini hati-hati pada wanita akan mengganggu kesehatan reproduksi Anda juga. Tapi agak ada perbedaan ketika kita melihat anak gemuk. Ih, lucu, Gemes. gemes. Ya. Padahal kan anak juga nggak boleh kegemukan dong, nggak Mbak Pret. boleh, benar. Ya kan? Jadi dalam arti menjaga berat badan ideal ini juga harus dilakukan pada anak-anak Iya kan? maupun remaja. Jadi nggak cuman yang sudah yang tua-tua atau sudah dewasa. Ya perlu kita pahami bahwa sejak kecil kalau sudah gemuk maka resiko untuk terkena penyakit kronis meningkat. Waduh. Dan memang sesuai dengan data juga riset kesehatan dasar juga menunjukkan bahwa sebenarnya kasus peningkatan berat badan atau berat badan berlebih atau obesitas pada anak-anak ini kian meningkat. Dan permasalahannya adalah kalau misalnya kita diamkan nantinya dapat memicu berbagai macam penyakit kronis. Contohnya kasus diabetes ini akhir-akhir ini meningkat tajam pada anak-anak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Iya. Dan dampaknya apa? Makin banyak anak muda yang terkena penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi, bahkan juga lagi viral tuh banyak sekali anak-anak muda itu lagi ngantri cuci darah karena Aduh, penurunan fungsi yes ginjal di salah satu banget. rumah Iya. sakit pusat. Oleh sebab itu perlu kita pahami bahwa kegemukan yang kita sebut dengan penyakit ini memang benar-benar penyakit karena dia dapat mendatangkan berbagai macam penyakit lainnya. Dan itu yang namanya juga ya Mas Boys mengenai sindroma metabolik Ya, khususnya betul. pada wanita umur 40 tahun ke Ya. atas F, female, fat, and 40. 40. Itu udah ini banget gitu. Makanya bener banget tadi dikatakan bahwa datanya tuh ternyata yang cewek-cewek yang lebih banyak. Iya. Nah, jadi juga ya kita harapkan pada para wanita yang sudah memasuki usia 40 tadi, tolonglah dijaga kesehatannya. Lihat 4 pola hidup sehat tuh, 3G-nya tuh, gula, garam, gorengan, plus gratisan. Tuh ya kan, kalau perempuan tuh kalau gratisan tuh, perempuan kalau gratisan, mumpung gratis, makan semua, mumpung ditraktir, ya kan, jangan Ya. sampai bikin gemuk. Jadi saya coba rangkum ya pemirsa. Yang pertama, obesitas itu adalah penyakit. Ya. Setuju. Yang kedua, obesitas tidak membuat Anda terlihat gemas, tapi membuat Anda terlihat cemas. Cemas dengan banyak komplikasi yang sedang mengintai Anda. Tapi ini kan Go Healthy, tempat kita mencari solusi. Masalah sudah ada, kita cari solusinya. Gimana supaya pemirsa Anda mungkin yang sekarang menyaksikan punya masalah dengan obesitas, kegemukan, supaya bisa diatasi. Kita kurangi resiko terkena faktor resikonya. Yuk kita bahas sama-sama yuk. Iya, yang pertama obesitas ini sendiri terjadi karena memang ketidakseimbangan energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Karena proses pembakaran yang tidak optimal. Jadi energi yang masuk ini harus kita tahan atau kita tekan, Betul. kita minimalisir. Bisa Anda lakukan dengan cara menerapkan pola makan yang baik dan benar dengan piring makan model T. Lalu olahraga secara rutin, tidur juga harus diperhatikan. Ingat, tidur itu wajib 7-8 jam pada malam hari. Setelah itu menghindari aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol. Dan perlu dipahami terkadang saya pun paham dengan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar yang mengalami kegemukan. Banyak dari mereka yang mengatakan, saya ini udah gak makan apa-apa loh. Tapi kenapa ya tetap aja Minum air putih jadi minum gemuk. air putih aja bisa meningkatkan berat badan. Yaitu jawabannya karena proses pembakarannya belum optimal. Yes. Dan Nah, hormonal juga. betul sekali. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa proses pembakaran ini harus dioptimalkan, salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama lihat ya, tuh. proses pembakaran ini dilakukan di bagian sel tubuh kita yang kita sebut dengan mitokondria. Dia bersifat sebagai dapur sel. Dapur sel ini nantinya akan menghasilkan energi, sehingga energi yang nanti dibakar itu menjadi lebih banyak dengan bahan baku berupa gula darah maupun lemak darah. Jadi nantinya ketika distimulus dengan baik,
dioptimalkan, maka pembakaran ini akan berjalan dengan baik juga. Otomatis gula darah, kolesterol ini nanti perlahan akan diubah menjadi energi sehingga energinya ditingkatkan. Tetapi di saat bersamaan bahan bakarnya yaitu si gula dan juga lemak ini perlahan dilakukan pembakaran secara bertahap. Karena proses pembakaran ini berjalan dengan baik, otomatis berat badan menjadi lebih terkendali. Gula darah, kolesterol menjadi lebih terkendali. Selain untuk orang yang mengalami kegemukan, ya teknologi laser ini tentunya juga dapat membantu untuk Anda yang mengalami diabetes, kolesterol tinggi. Supaya turun ya, supaya terkendali. Betul, supaya turun, supaya terkendali. Karena pada dasarnya kita ingin proses pembakaran ini berjalan dengan baik, sehingga berat badan terkendali dan resiko komplikasi pun bisa kita hindari. Semua itu kan akibat daripada kekentalan darah, lemak-lemak. Nah, kita lihat Orang aja di obesitas sini. pasti darahnya begini ya? Iya, kalau gemuk tuh atau obesitas darahnya seperti itu. Nutrisi dan oksigen udah nggak bisa dibawa lagi ke organ-organ vital ya. Padahal seharusnya adalah yang seperti Gini ini, harusnya. ya. Lancar. Gumpalan-gumpalan tadi itu ya harus dibantu, ya, hancurkan. Nah, ini ya. Dengan apa? Ya kita bantu dengan teknologi yang namanya teknologi laser memang khusus untuk darah. Jadi dengan 3 sinarnya itu membuat si gumpalan tadi dihancurkan itu ya? menjadi terurai, aliran darah menjadi lancar. Dan kalau aliran lancar tadi sudah dikatakan juga pembakaran mitokondrianya juga terjadi, ya, akibatnya energinya juga bertambah. Kemudian juga kadar gula, kadar kolesterol berkurang, ditambah dengan aliran darah lancar, otomatis juga obesitasnya bisa berkurang, bukan begitu? Ya, betul sekali ya. Jadi penggunaan ini akan membantu ya sekali lagi dengan menurunkan berat badan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian dilengkapi dengan teknologi laser yang akan menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah Anda tetap terjaga dengan baik ya. Dengan begitu maka Anda akan terhindar dari berbagai macam penyakit beserta komplikasinya karena obesitas tadi. Sarannya adalah gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin sehari 2 kali saja. Durasi boleh Anda pilih 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang menakutkan yang mungkin saja terjadi menyerang Anda. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Ya, pemirsa, take action sekarang juga. Kami nggak pernah bosan-bosannya kepada Anda mengajak Anda untuk take action. Ya, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nah, tim call center Gogomall nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan hanya produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomall. Dan perlu Anda ketahui juga pemirsa kalau produk AccuLaser ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, jadi pemirsa, siapapun Anda, berapapun usianya, ingat obesitas adalah penyakit. Ya, lancarkanlah aliran darah Anda, lenturkanlah pembuluh darah Anda. Kenapa? Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bye-bye kegemukan. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Kita masih membahas mengenai obesitas yang menjadi pemicu sumber segala macam penyakit ya. Coba dipegang perutnya, diukur lingkar perutnya. Perempuan tuh berapa sih Mbak Preti ingat nggak? Kalau lingkar pinggang itu kurang dari 80 cm. Perempuan ya? Iya. Laki-laki? Kalau laki-laki harus kurang dari 90 cm. Di atas itu? Ya berarti udah perut buncit. Nah, sekarang kami tambah lagi satu informasi buat Anda pemirsa. Tahukah Anda, pasien obesitas cenderung mengalami disfungsi ereksi. Ayo, yang pria, yang laki-laki, jangan sampai Anda mengalami ini. Jadi pemirsa harus tahu ya bahwa orang-orang yang obesitas itu kadar lemaknya kan tinggi ya. Sedangkan kadar lemak itu dia itu kalau diaromatisasi itu menjadi estrogen. Estrogen itu artinya hormon perempuan. Hormon perempuan dia akan menekan hormon laki-laki yang namanya testosteron. Iya. Akibatnya seringkali kalau kita periksa pada pasien-pasien obesitas itu didapatkan kadar testosteron yang rendah. Ya, belum lagi ditambah pola makan yang kacau, tidak mau olahraga, kerjanya begadang, tambah lagi ngerokok, minum minuman keras, hancur minah bener ya, itu yang namanya
kadar testosteronnya dan juga akibatnya hasil akhirnya adalah mengalami disfungsi ereksi. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu ya, nomor satu yang mesti dilakukan, makanya selalu dikatakan stop kebiasaan buruk. Nomor dua, turunkan berat badan. Ingat, itu semua mengakibatkan darah yang kental. Dan darah yang kental itu kita sudah tahu lah. Ya, kalau kita coba bandingkan orang-orang yang memang orang yang kurus juga bisa stroke. Orang yang kurus juga bisa serangan jantung. Tapi lebih banyak orang-orang yang gemuk, orang-orang yang obesitas. Karena apa? Resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah, ya, resiko terjadinya kekakuan pembuluh darah yang disebut dengan sindroma metabolik tadi yang disebutkan oleh Mas Boy itu terjadi. Jadi please, kita hindarkan obesitas, kita jalankan pola hidup sehat, dan bantulah untuk membantu mengurangi kekentalan darahnya dengan menggunakan teknologi laser. Nah, di sini saya ingin memberikan data kepada pemirsa di rumah ya, kita coba sama-sama lihat mengenai masalah obesitas sentral. Kalau misalnya kita mengenal obesitas ini adalah sebuah keadaan, sebuah penyakit ditandai dengan meningkatnya massa lemak di dalam tubuh. Kalau obesitas sentral ini lemaknya numpuk di bagian pinggang. Pinggang dan perut. Jadi biasanya ditandai dengan lingkar pinggang yang melebihi 80 pada wanita atau melebihi 90 pada pria. Kita sama-sama lihat. Wah, ini ternyata data menunjukkan ya, pada tahun 2007 18,8% orang berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia mengalami perut buncit. Ya, bahasa awamnya adalah perut buncit. 18,8 ini berarti 1 dari 5 hingga 6. Bagaimana dengan tahun 2013? Ternyata meningkat menjadi 26,6%. Berarti 1 dari 4. Ya, 1 dari 4 warga dewasa, warga Indonesia yang sudah dewasa saya katakan mengalami perut buncit. Tahun 2018 1 dari 3. 1 dari 3, bayangin loh. 1 dari 3 warga Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun ini mengalami perut buncit. Ingat pemirsa, perut buncit itu adalah sumber penyakit dan bisa memicu berbagai macam penyakit kronis yang lainnya. Jadi dia bukan menggemaskan, bukan juga lucu, tetapi ini adalah sebuah permasalahan yang harus kita atasi agar tidak timbul berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Ya, jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, ini ada aksesoris yang digunakan juga ke area rongga hidung. Ya, karena apa? Karena pembuluh darah yang ada di rongga hidung ini juga berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala kita. Nah, orang-orang yang dengan obesitas ini kan biasanya susah untuk mengendalikan nafsu makan. Itu kendali nafsu makan itu ada di otak, di kepala kita juga. Nah, dengan sirkulasi darah yang bagus, dengan kualitas darah yang bagus, maka harapannya produksi hormon yang menekan atau meningkatkan nafsu makan kita ini akan bisa dikontrol dengan lebih baik. Ya, di samping itu juga banyak juga manfaat yang didapatkan yang digunakan di rongga hidung, ya. Dia akan memperbaiki kualitas darah di daerah kepala kita. Maka yang orang punya masalah atau risiko dengan stroke ya, atau pasca pemulihan stroke, mencegah stroke berulang, ini juga bisa terbantukan dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Kemudian punya gangguan vertigo ya, gangguan keseimbangan. Kemudian yang konsentrasi daya ingatnya mulai menurun, ini juga bisa dibantu dengan teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Belum lagi panca indera, kualitas kulit dan segala macamnya. Jadi teknologi laser ini tujuannya disasar adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi digunakan di pergelangan tangan maupun di rongga hidung, tujuannya adalah supaya kita sehat kualitas darah dan pembuluh darah kita, karena ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Ingat, tidur yang berkualitas pada malam hari ini sangat penting. Kunci dalam menjaga berat badan. Banyak yang nggak tahu tuh Mbak Preti. Banyak yang nggak tahu. Tidur itu penting untuk menjaga kestabilan berat badan loh. Iya, penting betul sekali. Karena ketika kita tidur cukup, tidur berkualitas, maka produksi hormon kenyang dan lapar ini menjadi lebih seimbang. Apa sih yang terjadi ketika kita cukup tidur dengan kualitas yang baik? Nantinya tubuh akan lebih menahan hormon lapar dan dia akan lebih banyak memproduksi hormon kenyang, sehingga Anda bisa merasakan kenyang yang lebih lama dan cenderung tidak laparan. Jadi gak dikit-dikit mau ngemil, otomatis pertama berat badan akan lebih terjaga. Lalu yang kedua, tidur yang berkualitas penting. Kenapa? Karena saat tidur maka terjadi pembakaran lemak, sebuah pembakaran yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan tidur yang berkualitas? Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Kita sama-sama lihat teknologi laser ketika digunakan pada malam hari nantinya akan mengoptimalkan tubuh Anda dalam menghasilkan hormon melatonin. Sebuah hormon yang berperan penting dalam masalah kualitas tidur sehingga Anda bisa tidur lebih nyenyak, lebih berkualitas, dan nantinya Anda bisa merasakan manfaat berupa jadi lebih mudah kenyang, gak mudah laparan, berat badannya lebih stabil, lalu pembakaran lemaknya menjadi lebih optimal. Nanti
masih banyak manfaat-manfaat lain, bonus-bonus lain yang bisa Anda dapatkan dengan tidur yang baik. Tensi lebih terkendali, gula darah, kolesterol, asam urat lebih terkendali. Imunitas. Benar, imunitas, sistem kekebalan tubuh juga menjadi lebih baik dan tentunya akan membuat Anda lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas fisik pada keesokan harinya. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser pada pagi hari, nantinya tubuh akan menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini berperan penting juga dalam meningkatkan mood, dalam membantu juga menyeimbangkan hormon lapar dan kenyang di dalam tubuh Anda, sehingga Anda cenderung juga tidak jadi suka ngemil. Nah, oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah, ingat ya, salah satu kunci dalam menjaga berat badan adalah cukupi kebutuhan tidur Anda. Tidur ini harus baik, berkualitas 7 hingga 8 jam pada malam hari. Oke. Nah pemirsa, banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Ya. Supaya Anda makin yakin, ini ada salah satu kisah dari mereka yang pernah datang ke Go Healthy. Ini dia kisahnya. Saya menderita hipertensi, diabetes, dan juga beberapa penyumbatan-penyumbatan pola makan ini. Saya sering makan makanan bersantan, minuman kemasan yang serba instan. Jam tidur saya berantakan daily setiap harinya. Ya, dari kualitas darah yang buruk ini muncullah penyakit-penyakit degeneratif pada tubuh saya nih. Untuk hasil medis setelah penggunaan teknologi laser ini sangat jauh banget perbedaannya. Gula darah saya yang punya nilai HbA1c-nya 13,5, sekarang ini cuma 6,5. Terus kemudian tensi darah saya yang awalnya biasanya 160/100, sekarang ini saya topnya di 120/80. Kemudian untuk nilai kolesterol yang biasanya di angka 240, sekarang ini paling tinggi kolesterol saya di angka 170. Di bawah 200, di bawah nilai normal semua. Terima kasih teknologi laser. Ya, jadi buat Anda nih yang punya masalah dengan berat badan, ya ini memang suatu masalah yang harus segera dan ini bisa Anda selesaikan ya dengan melakukan tadi masukan asupan gizinya, olahraganya semua ditingkatkan, tidurnya dicukupkan dan semua itu bisa dibantu atau diharapkan kualitas darah dan udara Anda akan menjadi lebih bagus. Untuk itu Anda perlu melakukan pola hidup sehat kemudian dilengkapi dengan bantuan teknologi laser. Dengan teknologi laser maka harapannya metabolisme dalam tubuh Anda menjadi lebih baik dan kemudian kualitas darah dan udara Anda akan menjadi lebih baik pula dan Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Untuk pemirsa yang saat ini perutnya buncit, ingat perut buncit adalah sumber penyakit. Tidak menggemaskan tetapi malahan mencemaskan. Ayo kita jaga berat badan ideal, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk melengkapi nih ajakannya Mas Boy dan juga Mbak Preti, saya kasih pantun ya pemirsa ya. Jalan-jalan ke mall membeli tas. Di tengah jalan ketemu panser. Mari kita cegah dampak obesitas dengan menggunakan teknologi laser. Oke, terima kasih Mbak Preti, Sama-sama. Mas Boyke ya buat penjelasannya. Sekali lagi ingat, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya rutin ya, dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Dan ingat nih pemirsa ya, produk AccuLaser dari Gogomol itu adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dan pastikan ya, Anda mendapatkan hanya produk yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Nah mungkin Anda bertanya, kenapa harus dari Gogomol? Ini saya jelaskan ya. Yang pertama, karena ada layanan konsultasi kesehatan. Lalu Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Lalu juga Anda akan dibantu oleh tim call center dan teknisi yang berpengalaman. Soal garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun dan biaya servisnya gratis. Ya, dan Anda juga berkesempatan bergabung di dalam komunitas Go Healthy. Semua ini sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak di tempat yang lain. Ya, jadi pemirsa sekali lagi, apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, mau laki-laki, mau perempuan, mau pria, mau wanita, jangan sampai obesitas
Yuk, gunakan dokter laser atau IQ laser karena kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Jauhi obesitas, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.